makannya buruk. Assalamualaikum. Emang kok dibuka ya antam? Sering dia sih. Iya sih. Tolong itu. Telu ya telu lho bos. Cek. Devis. Men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem numerasi. Anggota dari kelompok kami yaitu 1 Pino Yunianto, Fauziah Nuraini, Daryanto, dan saya Mita Julailisi. Apa itu sistem numerasi? Sistem numerasi adalah sekumpulan lambang dan aturan pokok dengan bilangan. Lambang yang menyatakan suatu bilangan disebut numeral. Karena banyaknya suku bangsa di dunia sejak zaman purba, maka berkembang pula sistem numerasi yang berbeda, sehingga saat ini dapat diketahui bahwa suatu bilangan dapat dinyatakan dengan bermacam-macam lambang. Tetapi suatu lambang tertentu hanya menunjuk pada satu bilangan. Beda antara bilangan dan lambang bilangan atau numeral. Serupa dengan beda antara seseorang dengan namanya. Beda antara benda dengan nama yang diberikan kepada benda itu. Atau beda antara binatang dengan nama binatang yang ditunjuk. Jenis-jenis sistem numerasi. Banyaknya suku bangsa di dunia menyebabkan banyaknya sistem numerasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, suatu bilangan dapat dinyatakan dengan bermacam-macam lambang. Tetapi suatu lambang menunjuk hanya pada satu bilangan. Beberapa sistem numerasi yang dikenal. 1. Numerasi iksir atau tali. 2. Sistem numerasi Mesir kuno. 3. Sistem numerasi Babilonia. 4. Sistem numerasi Yunani kuno. 5. Sistem numerasi Maya. 6. Sistem numerasi Cina. 7. Sistem numerasi Jepang Cina. 8. Sistem numerasi Rom. Selanjutnya adalah sistem
Selanjutnya adalah sistem numerasi ijir atau tali. Perhitungan yang paling terdahulu dan paling sederhana adalah perhitungan dengan memakai korespondensi 1/1. Sistem ini disebut sistem ijir atau tali. Caranya ialah dengan memakai goresan atau tongkat untuk satu objek yang dihitung. Contoh, 1. Bila seseorang mempunyai 4 ekor kambing, maka ia akan menyusun goresan sebanyak 4 buah, yaitu garis miring sebanyak 4 kali. Yang kedua, ayam kepunyaan ayah 3 ekor digabungkan dengan ayah anaknya 4 ekor. Jadi jumlahnya miring 3 kali plus miring 4 kali sama dengan miring 7 kali. Untuk memudahkan perhitungan, maka setiap 5 goresan dikelompokkan menjadi satu kelompok yang ditulis dengan miring 4 kali dan disebut satu ikat. Jadi dalam contoh di atas, ayam ayah plus ayam anak sama dengan miring 7 kali ditambah sama dengan, miring 4 plus miring 2. Walaupun cara ini primitif dan sederhana, namun sampai sekarang masih banyak dipergunakan, umpamanya pada penyusunan data untuk pembentukan tabel distribusi, frekuensi, dan statistika. Sistem numerasi Mesir kuno kurang lebih 300 sebelum Masehi bersifat aditif, di mana nilai suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan nilai-nilai lambang-lambangnya. Lambang dan simbol bilangan Mesir dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah sistem numerasi Babilonia, yaitu kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Lambang-lambangnya adalah sebagai berikut. Sistem numerasi Yunani kuno, 600 tahun sebelum Masehi. Matematika Yunani diyakini dimulakan oleh Thales dari Miletus kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi dan Pythagoras dari Samos. Meskipun perluasan pengaruh mereka dipersengketakan, mereka mungkin diilhami oleh matematika Mesir dan Babilonia. Yunani mengembangkan sistem numerasinya sendiri. Sistem Yunani kuno pada mulanya disebut dengan sistem Atik dan sistem Ionia alfabetis Yunani. 1. Sistem Atik Yunani kuno. Sistem numerasi ini berkembang sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Tulisan ini ditemukan di daerah reruntuhan Yunani yang bernama Atik. Lambang-lambang dasar dari sistem ini adalah seperti itu kira-kira. 2. Sistem Ionia alfabetis. Kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Bangsa Ionia dari Yunani telah mengembangkan suatu sistem angka, yaitu alfabet Yunani sendiri yang terdiri dari 27 huruf. Huruf-huruf itu mempunyai nilai sebagai berikut. Ya, seperti itulah. Sistem numerasi Maya, 300 tahun sebelum Masehi. Suku Indiana Maya dan Inka di Amerika Selatan zaman dahulu kala telah terkenal memiliki peradaban yang tinggi. Antara lain mereka telah mempunyai sistem angka atau numerasi. Keistimewaan sistem ini dibandingkan dengan sistem-sistem lain adalah telah adanya lambang 0. Tulisan atau angka yang digunakan bangsa Maya bentuknya sangat aneh, berupa bulatan lingkaran kecil dan garis-garis. Hal ini tentu dipengaruhi oleh alat tulis yang dipakai, yaitu tongkat yang menengoknya lindris atau bulat. Sehingga dengan cara menusukkan tongkat ke tanah, lihat akan berbekas lingkaran atau dengan meletakkan tingkat mereka sehingga berbekas garis. Penulisan bilangan Maya ini ditemukan oleh Francisco de Cordoba pada tahun 1517 Masehi di kota peninggalan mereka di Meksiko, tepatnya di Jazirah Yucatan. Lambang-lambang dari sistem numerasi ini adalah gabungan antara garis dan nokta. Untuk bilangan-bilangan yang lebih besar dari 19 dipakai bilangan dasar 20. Untuk bilangan-bilangan yang lebih besar lagi dipakai bilangan dasar 18 kali 20, 18 kali 20 pangkat 2, 18 kali 20 pangkat 3, dan seterusnya. Sampai 18 kali 20 pangkat N.
sistem numerasi maya kira-kira seperti itu. Seperti diuraikan di atas, tulisan maya ini adalah hubungan antara noktah dan garis. Setiap satu noktah mempunyai nilai 1, dan tiap satu garis mempunyai nilai 5. Sistem numerasi Jepang Cina kira-kira yaitu 200 tahun sebelum Masehi. Sistem numerasi ini telah ada sejak tahun 200 sebelum Masehi. Bangsa Cina menuliskan angka-angkanya menggunakan alat tulis yang dinamakan di mana bentuknya menyerupai kuas. Tulisannya berbentuk gambar atau piktografi yang mempunyai nilai tinggi. Sistem angka Cina Jepang disebut dengan sistem Batang. Mempunyai nilai tempat berkembang sekitar 213 sebelum Masehi. Angka tradisional Cina Jepang menggunakan pengelompokan dengan bilangan dasar. Di samping itu, sistem angka ini juga mempunyai sistem pengelompokan perkalian atau multiplicatif. Maksudnya adalah sebagai berikut. Andaikan telah ditentukan lambang bilangan dasar dari 1 sampai 10, sedangkan bilangan 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, misalkan mempunyai lambang berturut-turut A, B, C, maka bilangan 524 ditulis 5C, 6B, 2A, 4. Jadi setiap lambang A, B, C, dan seterusnya dikalikan dengan koefisien dan tidak berulang-ulang. Keunikannya angka yang ditulis dalam angka Jepang itu ditulis dari atas ke bawah. Lambang-lambang bilangan Jepang itu adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Sistem numerasi Romawi. Sistem numerasi Romawi berkembang sekitar permulaan tahun 100 Masehi. Sebelum Masehi sampai saat ini lambang Romawi masih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem numerasi Romawi yang sekarang ini merupakan modernisasi sistematisasi dari sistem yang lama. Sistem ini bukan sistem yang mempunyai nilai tempat, kecuali pada hal tertentu yang besar. Sistem ini juga tidak mempunyai nilai, tetapi sistem Romawi yang seperti sekarang ini belum lama perkembangannya. Lambang bilangan yang digunakan dalam sistem Romawi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel. Sistem angka Romawi tidak mempunyai nilai tempat. Ketika beberapa lambang dikombinasikan, lambang-lambang tersebut dapat ditulis bagian demi bagian. Persamaannya dengan sistem numerasi Indo Arab adalah sama-sama menggunakan basis 10. Perbedaannya yaitu 1. Sistem numerasi Indo Arab menggunakan sistem nilai tempat. 2. Sistem numerasi Romawi tidak menggunakan nilai tempat. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penulisan sistem bilangan Romawi. 1. Pengulangan. Angka yang boleh diulang dalam sistem bilangan Romawi yaitu I, X, C, dan M. Itu tidak boleh diulang lebih dari 3 kali. Seperti contoh, untuk 20 yaitu X, dan 3 yaitu I. Untuk bilangan 4 tidak bisa dengan I4, tetapi menggunakan I dan C. Untuk bilangan 100 tidak boleh menggunakan double L, tetapi 100 sama dengan C. 2. Untuk penjumlahan, jika suatu angka diikuti oleh angka yang lebih kecil, maka nilai angka yang lebih kecil menambah nilai angka sebelumnya. Yang boleh mengikuti adalah angka I, V, X, L, C, D. Contohnya, VI sama dengan 6, XI sama dengan 11. Untuk pengurangan, yaitu jika angka yang lebih kecil mendahului nilai angka yang lebih besar, maka nilai angka yang lebih
kecil mengurangi layangan yang lebih besar. Contohnya IX sama dengan 9, CM sama dengan 900. Tapi untuk IL tidak berguna untuk 49, tetapi 49 jelas dengan XL, IX. Untuk 999 tidak jelas dengan IM, tetapi 999 jelas dengan CM, X, T, IX. Untuk perkalian, untuk menuliskan bilangan-bilangan besar dipakai sistem perkalian yang ditunjukkan dengan tanda-tanda tertentu. Umpamanya sebuah strip atau ruas garis di atas lambang bilangan tertentu menunjukkan nilai yang sama dengan 10.000 kali nilai bilangan itu. Dua strip di atas sebuah bilangan tertentu menunjukkan nilai sejuta kali bilangan tersebut. Contohnya, X bar sama dengan 1000 kali 10 sama dengan 10.000. X triple I bar sama dengan 1000 kali 23 sama dengan 23.000. XIV double strip atas yaitu 1 juta dikali dengan 14 sama dengan 14 juta. LX double I 2 strip atas yaitu 1 juta dikali 2 sama dengan 62 juta. Sistem numerasi Hindu Arab 300 sebelum Masehi sampai 750 Masehi. Sistem Hindu Arab berasal dari India sekitar 300 tahun sebelum Masehi dan mengalami banyak perubahan yang dipengaruhi oleh penggunaannya di Babilonia dan Yunani. Baru sekitar tahun 750 sistem Hindu Arab berkembang di Baghdad, Turki. Bukti sejarah hal ini tertulis dalam buku karangan matematisi Arab yang bernama Al-Khwarizmi yang berjudul Liber Algorismi de Numero Indorum. Menurut sejarahnya, sistem ini belum menggunakan nilai tempat dan belum mempunyai lambang 0. Mereka mulai menggunakan sistem nilai tempat diperkirakan terjadi pada tahun 500 Masehi. Sistem numerasi Hindu Arab menggunakan sistem nilai tempat dengan basis 10 yang dipengaruhi oleh banyaknya jari tangan, yaitu 10. Berasal dari bahasa Latin decem yang artinya 10. Maka sistem numerasi ini sering disebut sistem desimal. Tidak diketahui pastinya kapan dan di mana dimulainya lambang 0 digunakan. Hanya ada beberapa dugaan bahwa lambang 0 ini berasal dari Babilonia lewat Yunani. Sistem numerasi Hindu Arab yang kita kenal sekarang adalah berasal dari numerasi Arab Timur yang telah berbeda dari asalnya. Angka-angka dari sistem numerasi Hindu Arab kira-kira seperti itu. Beberapa konsep sistematisasi. Satu, aturan aditif. Tidak menggunakan aturan tempat dan nilai dari suatu lambang didapat dari menjumlahkan nilai lambang-lambang pojok. Simbolnya sama nilainya sama dimanapun letaknya. 2. Aturan pengelompokan sederhana. Jika lambang yang digunakan mempunyai nilai-nilai N0, N1, N2, dan mempunyai aturan aditif. 3. Aturan tempat. Jika lambang-lambang yang sama tetapi tempatnya beda, mempunyai nilai yang berbeda. 4. Aturan multiplikatif. Jika mempunyai suatu basis, misal B, maka mempunyai lambang-lambang bilangannya 0, 1, 2, 3, sampai B1. Dan mempunyai lambang untuk B2, B3, B4, serta mempunyai aturan tempat. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bilangan dan lambang bilangan. Sebelumnya, anggota kelompok ada Hamid Aridite, Imas Kurniasi, Herna Wulandari, dan Alfa Fazadawa. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Herni. Membilang. Membilang yaitu menyebutkan bilangan berdasarkan urutan. Membilang angka merupakan kemampuan yang harus dimiliki anak TK dalam memahami dasar-dasar operasional yang berhubungan dengan angka untuk meningkatkan kecerdasan logika matematikanya. Cara yang dipakai untuk membandingkan adalah mengkorespondensikan atau memasangkan benda, unsur atau elemen suatu benda. Hasil dari kegiatan membandingkan dengan cara memasangkan satu demi satu adalah hubungan sama banyak atau tidak sama banyak. Jika hubungan tidak sama banyak diperoleh, maka dapat ditentukan mana yang lebih banyak dan mana yang kurang banyak. Nilai tempat. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, nilai tempat berarti dari nilai tempat berarti nilai dari suatu tempat atau nilai yang dimiliki oleh suatu tempat. Sistem desimal dengan nilai tempat maksudnya adalah bahwa suatu bilangan, lambang bilangan Hindu-Arab, nilai angka ditentukan oleh dua hal, yaitu nilai angka itu sendiri dan nilai tempat di mana angka itu berada. Nilai tempat bilangan adalah nilai suatu tempat bilangan tertentu. Biasanya nilai tempat dimulai dari sebelah kanan. Dimulai dengan satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Ya. Berikut penjelasan dari nilai tempat. Satuan. Satuan adalah nilai bilangan yang paling kecil. Contohnya 1, 2, 3 bisa dilihat sendiri. Terus puluhan adalah bilangan dari 10 sampai 99. Sebagai contohnya bisa juga dilihat sendiri toh. Singkat aja.
Terus ratusan. Ratusan adalah bilangan dari 100 sampai 999. Sebagai contohnya juga bisa dilihat sendiri teman-teman. Dan bilangan ribuan. Ribuan adalah bilangan dari 1000 sampai 9999. Dan sebagainya juga bisa dilihat sendiri. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Dawam Rahmat. Imas Kurniasi nih. Monggo Imas Kurniasi. Basis bilangan. Basis bilangan adalah bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Basis bilangan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu basis 10 dan basis non-10. Basis 10 sering disebut dengan bilangan desimal. Basis non-10 adalah basis bilangan yang kurang atau lebih dari 10. Ada basis 2 atau biner, basis 3, basis 5, basis 8 atau oktal, basis 12, basis 15, dan basis 16 atau heksadesimal. Yang selanjutnya adalah bilangan kardinal dan ordinal. Bilangan kardinal adalah bilangan kardinal adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat. Bilangan kardinal digunakan untuk menyatakan hitungan dalam menghitung benda, menghitung umur, menghitung waktu, menghitung anggota suatu himpunan, dan biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan berapa banyak. Satu hal yang perlu dicamkan adalah angka bilangan kardinal selalu bulat, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bukan pecahan atau angka lain selain bilangan bulat. Bilangan ordinal. Bilangan ordinal atau bilangan urutan diperoleh dengan menambahkan ke kepada nama bilangan asli. Contoh bilangan kardinal. Ana memegang 5 permen di tangannya. Indah mengerjakan 10 soal per hari. Tiwi mempunyai 8 pulpen. Contoh bilangan ordinal. Doni mendapat urutan ketiga. Bita tidak masuk pada hari kelima sekolah luring. Motor kedua dari sebelah kanan adalah milik Yanto. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri sesi, foto bersama. Wes di screenshot baru ya.
Siapa sing belum-belum? Siapa sing belum Mbok ora ngerti. Sing di screenshot apa nek? Kowe. Ya raine wewe. Masa ya, Pak? Kowe nang Du. Lagi masih gede sekarang. Dia kamu apa dong? Terus cari nangkos kozal. Ayo kuwi buat apa gue? Kadang-kadang. Buat apa gue? Kowe rampung urung. Ya. Oh ala budhe. Ya, beliau. Penuh mas minggu. Jangan banyak drama, Lele papa. Wih anjing. Kapan balik? Aslinya sih orang malam. Udah lah males. Kesu aku. Guys metu mbok. Wes mbok iki. Iblis. Gerik kelompok pira? Ya kelompok kamu. Oh wes kelompoknya ngasu. Gue takoni Mita. Sorong Ngapa Mita apa? Tidak argara ora. Mau bener kan ora. Lagi kan kelompok PKN. Itu kelompok orang rintu maning. Yang takut TV ngono.